Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, jadi di sini kita eh, pertama kali ya melakukan tutorial web. Nah, di mana tutorial web yang pertama itu dilaksanakan oleh Prodi, kemudian untuk tutorial web yang kedua ini dilaksanakan oleh tutor ya. Oke, jadi langsung saja kita melaksanakan tutorial web yang kedua, yaitu untuk matkul administrasi jaringan, di mana perkenalkan di sini saya selaku tutor, ya, nama saya Muhammad Robil Mufid. Oke, teman-teman bisa menghubungi saya melalui email saya, yaitu mufid@pens.ac.id. Oke, jadi langsung saja untuk tutorial web yang kedua ini, kita akan membahas atau mereview ya. Jadi yang pertama mereview terkait materi yang sudah ada di e-learning. Ya, jadi barangkali ada yang dibingungkan, nanti kita review bersama-sama biar lebih paham ya. Kemudian nanti sesi yang kedua kita akan membahas terkait tugas ya. Jadi di aktivitas keempat kalau nggak salah ya, itu ada tugas. Jadi nanti kita bahas mengenai tugasnya. Mungkin barangkali ada yang kesulitan di dalam proses pengerjaannya, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, kita mulai ya. Review materi yang pertama yaitu terkait network enterprise dan sistem pengalamatan IP. Ya, jadi eh, untuk materi yang pertama ini terkait network enterprise. Nah, network enterprise ini apa? Yaitu jaringan yang terbentuk dari beberapa kelompok jaringan antar perusahaan atau beberapa bagian dari beberapa perusahaan atau bagian internal dari beberapa perusahaan. Nah, menurut Cisco, network enterprise itu apa? Yaitu desain arsitektur ya. Jadi desain arsitektur suatu jaringan yang terdiri dari mulai dari multi platform, multi service, dan multi protokol. Ya, jadi kita sebut network enterprise itu adalah network yang sudah terintegrasi secara baik dari multi platform, multi service, dan multi protokol. Ya. Kemudian untuk desainnya sendiri, gitu ya, itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada modul hierarki, modular, resistansi, dan fleksibel. Yang pertama kita bahas terkait model hierarki. Ya, jadi kalau kita berbicara hierarki itu berarti terdiri dari eh, struktur lapisan, gitu ya. Jadi ada lapisan akses, lapisan distribusi, dan lapisan backbone. Ya, lapisan akses itu apa? Yaitu lapisan yang berhubungan langsung ya dengan user, gitu ya. Jadi contohnya di sini ada perangkat jaringan pada lapisan ini digunakan untuk memberi akses pada pengguna, server, atau perangkat edge lainnya ke jaringan. Nah, lapisan akses ini umumnya menghubungkan perangkat switch dengan workstation, server, printer, access point wireless, dan sebagainya. Ya, ini yang dinamakan sebagai lapisan akses. Nah, kemudian ada lapisan distribusi. Nah, lapisan distribusi ini adalah untuk konektivitas ya. Jadi konektivitas yang berbasis kebijakan dan mengontrol batas antara lapisan akses dan core. Ya, lapisan distribusi ini merupakan agregator dari lapisan akses yang menggunakan switch atau router untuk melakukan segmentasi terhadap jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu lapisan backbone atau lapisan inti. Nah, lapisan inti ini biasanya bagian kita konfigurasi bandwidth-nya, ya terkait dengan kecepatan jaringan, skalabilitas, gitu ya. Ini dinamakan sebagai lapisan core atau backbone. Keuntungannya kalau kita menggunakan model hierarki diantaranya yaitu menyediakan modularitas, lebih mudah difahami, fleksibel, memudahkan pertumbuhan, dan mengurangi kerumitan pemecahan masalah. Jadi kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Jadi akses ini yang paling dekat dengan user ya. Kemudian ada distribution layer, core layer. Kemudian desain yang kedua yang akan kita bahas yaitu terkait desain jaringan modular. Kalau desain jaringan modular ini nanti arsitekturnya dibagi menjadi beberapa modul ya. Jadi
ada akses distribusi, gitu ya. Kemudian ada service, data center, dan enterprise edge. Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi nanti service-service itu dibuat di dalam modul sendiri, kemudian bagian data, nanti ada modul data center, untuk bagian internet, nanti ada internet edge, gitu ya. Jadi dibagi menjadi beberapa modul. Ini yang disebut sebagai desain modular. Oke, selanjutnya yaitu materi terkait pengalamatan IP. Ya, jadi IP yang digunakan selama ini yaitu ada dua versi ya. Jadi ada IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai IP versi 4. Nah, IP versi 4 ini adalah IP yang terdiri dari 32 bit. Ya. Secara keseluruhan terdiri dari 32 bit, tetapi di IP versi 4 itu nanti akan dibagi menjadi 4 blok atau 4 bagian. Nah, sehingga dalam satu bagian atau satu blok itu terdiri dari 8 bit. Seperti ini ya. Nah, bit ini nanti bisa berisi nilai 0 atau 1, ya, atau yang disebut sebagai bilangan biner. Oke, pengalamatan IP versi 4 itu nanti akan dibagi menjadi dua komponen, yaitu ada net ID dan host ID. Nah, untuk net ID ini adalah ID yang menandakan ya bahwa jaringan itu masuk ke dalam satu kelompok jaringan. Jadi ketika net ID-nya sama, berarti itu dia menandakan dia dalam satu kelompok jaringan. Kalau satu kelompok jaringan, maka dia bisa terhubung tanpa harus melakukan routing terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, kalau host ID ini sebagai identifikasi untuk masing-masing PC atau hostnya. Jadi host ID ini pasti berbeda gitu ya antara host satu dengan host lain. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarannya IP versi 4. Jadi di sini ada contoh IP kelas C. Karena IP kelas C itu salah satu tandanya ya. Di sini blok yang paling depan ini diawali dengan angka 192. Jadi nanti ada range-nya ya. Jadi kalau IP kelas A itu range mulai dari berapa sampai berapa gitu ya. Nah, ini 192 ini masuk ke dalam kelas C. Nah, di kelas C ini dia menggunakan subnet mask /24 ya. Nah, jadi subnet mask kelas C itu adalah 3 bagian depan ini. Dia bernilai 1. Jadi kalau kita hitung nilai satunya, ini jumlahnya adalah 24. Gitu ya. 8, 8, 8. Nah, jadi makanya ketika sampean menemui IP/24, nah berarti itu dia menandakan kelas C. Kemudian untuk kelas B, berarti dua blok yang depan ini dia bernilai 1. Ya, jadi dua blok depan ini sebagai net ID-nya gitu ya. Nah, jadi di kelas C ini dua blok depan ya itu bernilai 1 atau kita sebut sebagai /16, 8 tambah 8. Nah, di sini subnet mask-nya kalau kita lihat ada /24, ini subnet mask kelas C, /16 subnet mask kelas B, dan /8 subnet mask kelas A gitu ya. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal ya. Jadi di blok paling depan ini bisa kita lihat dia masuk ke dalam kelas A, B, C, D atau E. Kalau kelas A itu range IP-nya dimulai dari 1 sampai 126. Kalau kelas B 128 sampai 191, kelas D 192 sampai 223, kelas D 224 sampai 239, dan kelas E 240 sampai 255. Oke, secara administrasi, alamat IP dibagi menjadi alamat IP public sama alamat IP private. Ya. Jadi kalau host atau PC mau connect ke jaringan gitu ya, mau connect ke internet, maka harus dengan menggunakan alamat IP public. Nah, tetapi kalau kita lihat ya dalam laboratorium komputer itu dia menggunakan IP private ya. Jadi kenapa kok alasannya dia menggunakan IP private? Karena IP public ini terbatas ya. Jadi dalam satu negara itu hanya dibatasi misal
20 atau 30 gitu ya. Jadi jumlahnya sangat terbatas. Terus gimana Pak IP private ini biar bisa connect ke internet? Ya nanti dia menggunakan IP public ya. Dia menggunakan IP public. Jadi IP private ini ditranslasikan ke IP public oleh apa? Oleh NAT. NAT itu nanti di mana? Di router ya. Jadi nanti ada router yang melakukan konfigurasi NAT ya. Jadi IP private itu biar bisa terkoneksi ke internet. Ya, jadi IP private ditranslasikan ke IP public yang digunakan di perusahaan itu, kemudian baru connect ke internet. Gitu ya. Nah, selanjutnya terkait subnetting. Nah, subnetting ini adalah proses pembagian jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil. Gitu ya. Dalam merancang suatu jaringan IP terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memberikan alamat terhadap suatu jaringan dan host. Antara lain sebagai berikut. Ya, jadi untuk melakukan subnetting, nanti kita butuh mengidentifikasi jumlah net ID yang diperlukan itu berapa, jumlah host ID yang diperlukan tiap subnet itu berapa. Ya, jadi yang paling penting ini dulu ya, untuk melakukan subnetting. Jumlah net ID yang diperlukan berapa, dan jumlah host ID masing-masing subnet itu berapa. Kalau ini sudah kita definisikan, baru nanti kita bisa melakukan subnetting. Nah, nanti untuk penjelasan detail terkait subnetting nanti kita langsung coba pada studi kasus gitu ya. Oke, kita lanjut saja untuk review materinya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu terkait protokol routing ya. Jadi routing itu nanti dibagi menjadi dua secara mekanisme ya. Ada routing statik dan dinamis. Ya, kalau statik ini berarti kita harus konfigurasi manual, ya kita konfigurasi sendiri. Kalau dinamis ini konfigurasi tabel routingnya kita tinggal menggunakan protokol routing. Nah, jadi nanti tabel routingnya akan dikonfigurasi secara otomatis. Nah, jadi kita nggak perlu ya setting tabel routing secara manual dan membutuhkan waktu banyak gitu ya. Nah, itu kita nggak perlu kalau kita mekanismenya menggunakan dinamis. Nah, ini beberapa perbedaan antara routing statik dan routing dinamis. Kalau routing statik, ini pengisian tabel routing dibuat, diubah, dan dihapus secara manual oleh administrator, gitu ya. Kemudian kalau routing dinamis, pengisian tabel routing dibuat, diubah, dan dihapus secara otomatis oleh protokol routing. Kemudian routing statik ini lebih aman, gitu ya, karena kita konfigurasi sendiri. Dan routing dinamis ini lebih mudah dalam pengelolaan terhadap perubahan topologi jaringan. Ya, jadi kalau di routing dinamis, kalau ada misal satu router yang mati, itu nanti akan dikonfigurasi tabel routingnya secara otomatis. Tapi kalau di routing statik, kalau misal ada satu router yang tidak terhubung gitu ya, maka kita harus konfigurasi ulang. Ya, itu nggak enaknya ya. Terus routing statik, penggunaan resource hardware lebih kecil. Kalau routing dinamis, cocok untuk jaringan skala menengah hingga besar. Gitu ya. Oke, kemudian untuk jenis-jenis protokol routingnya ya. Secara skala gitu ya, berdasarkan skala itu dibagi menjadi dua, ada EGP Exterior Gateway Protocol dan ada IGP Interior Gateway Protocol. Kalau EGP saya kasih note. Nah, kalau EGP gitu ya, ini adalah untuk routing yang digunakan pada autonomous system yang berbeda. Ya, jadi autonomous system itu apa? Autonomous system itu adalah konfigurasi jaringan yang masih di dalam satu administratif. Ya. Jadi yang masih di dalam satu administratif atau administrasi itu dinamakan satu autonomous system. Nah, ketika administratifnya sudah berbeda, maka dia sudah dinamakan AS yang berbeda. Ya. Jadi misal contohnya di perusahaan UT gitu ya. Itu punya banyak cabang. Ya, ada yang di Jakarta, Surabaya, Lamongan, dan lain sebagainya. Ya. Di masing-masing cabang ini dia menggunakan AS yang berbeda biasanya. Gitu ya. Nah, untuk menghubungkan antara AS1, AS2, dan AS3, ini nanti
membutuhkan exterior gateway protocol, di mana salah satu routingnya, protokol routing yang dipakai itu adalah border gateway protocol, gitu ya. Kemudian sedangkan protokol routing yang termasuk dalam kategori IGP, ya, yang satunya adalah IGP Interior Gateway Protocol. Kalau IGP ini dia masih dalam satu autonomous system, ya. Contohnya, misal tadi perusahaan UT itu punya banyak fakultas atau departemen, gitu ya. Jadi ada departemen A, B, C, dan D. Misal di departemen A itu dia dikonfigurasi routingnya menggunakan RIP, gitu ya. Nah, yang satunya menggunakan OSPF. Nah, ini masih dalam satu autonomous system, gitu ya, karena dia masih dalam satu institusi, gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya ya, gitu ya. Nah, setiap protokol routing ini memiliki default administrative distance. Nah, administrative distance ini nanti yang digunakan untuk menentukan, gitu ya, apa namanya, beban, gitu ya, menentukan beban routing. Semakin kecil nilai administrative distance, ini artinya informasi routingnya semakin dipercaya, gitu ya. Oke, yang pertama ini membahas terkait routing RIP, Routing Information Protocol, di mana ini salah satu eh, masuk kategori IGP ya, Interior Gateway Protocol. Nah, RIP ini biasanya cocok untuk jaringan yang kecil, gitu ya. Kenapa? Karena di RIP ini punya banyak batasan ya. Jadi RIP ini untuk menentukan rutenya, dia menghitung jumlah hop. Ya, hop itu apa? Yaitu banyaknya router yang akan dilewati. Nah, jadi semakin sedikit berarti nanti dia rute yang akan dilewati gitu ya. Jadi rute yang akan dipilih gitu ya. Semakin sedikit hop count-nya berarti dia punya apa namanya, beban yang lebih kecil. Ya, sehingga kalau disuruh pilih rutenya maka dia akan memilih rute yang punya hop count lebih kecil. Gitu. Nah, tetapi di sini RIP itu punya batasan jumlah hop count, yaitu 15 hop count. Ya. Jadi hop count-nya sampai 15 saja. Ketika ada hop count ke-16, maka alamat tujuannya tidak terjangkau. Nah, makanya RIP ini cocok untuk jaringan berukuran kecil. Oke, kemudian selanjutnya yaitu protokol OSPF. Berbeda dengan RIP tadi, kalau OSPF ini dia menggunakan algoritma, gitu ya, yaitu menggunakan konsep link state, dan biasanya algoritma yang digunakan itu menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, jadi untuk menentukan rute terpendek, ya di OSPF itu dia menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, di OSPF dia tidak terbatas jumlah hop count, ya. Karena dia tidak terbatas jumlah hop count, maka OSPF ini cocok ya untuk jaringan skala menengah sampai ke atas. Ya. Jadi itu implementasi masing-masing protokol routing. Nah, protokol routing SPF ini mengelola 3 tabel, diantaranya yaitu tabel MAC-BOR, ya. Jadi berisi informasi router-router yang terhubung langsung, kemudian tabel topologinya, ya, dikenal dengan istilah link state database, yaitu berisi informasi semua router yang saling terhubung menggunakan protokol routing SPF, dan yang ketiga yaitu tabel routing, yaitu untuk forwarding database berisi informasi rute terbaik untuk mencapai alamat network tujuan. Ya, jadi di protokol routing SPF ini ada 3 tabel yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan rute terpendek. Oke, selanjutnya yaitu terkait EGP ya, Exterior Gateway Protocol. Tadi sempat kita bahas terkait autonomous system ya. Jadi AS itu apa? Yaitu sistem pengelompokan jaringan router ya yang bekerja pada suatu sistem administrasi teknis yang sama ya. Jadi misal dalam satu institusi biasanya AS-nya ya sama gitu ya. Nah, ketika dia punya banyak cabang, maka dia bisa menggunakan AS yang berbeda. Ya, ketika AS-nya berbeda, ini nanti yang routing yang dipakai yaitu router EGP. Salah satunya adalah BGP, Border Gateway Protocol. Gitu ya.
Nah, BGP ini memiliki karakteristik ya, ini untuk menentukan routing. BGP karakter mekanisme updating informasi routing relatif handal karena menggunakan protokol TCP. Kemudian update informasi routing dilakukan secara increment hanya ketika ada perubahan. Kemudian secara periodik selalu melakukan pengiriman keep live. Nah, jadi nanti kita tahu ya. Jadi router yang tidak aktif itu router mana saja. Gitu ya. Oke. Atribut BGP. Nah, ini yang penting juga ya. Mekanisme root redistribution. Ya. Jadi misal dalam satu perusahaan UT itu tadi kan terdiri dari banyak departemen ya. Departemen A misal menggunakan routing OSPF. Departemen B menggunakan routing RIP. Departemen C menggunakan IGRP misal. Nah, apakah bisa antara protokol routing yang berbeda ini bisa tersambung secara langsung gitu ya? Jawabannya tidak bisa. Harus kita lakukan konfigurasi. Gimana cara konfigurasinya? Nah, konfigurasinya nanti kita harus menggunakan route redistribution. Nah, jadi fungsinya adalah untuk yaitu menghubungkan atau mengenalkan gitu ya antara routing yang berbeda. Misal routing RIP mau connect ke routing OSPF. Nah, kita harus melakukan route redistribution. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya agar sebagai jembatan untuk kenalan gitu ya. Nah, ketika sudah dilakukan redistribution, maka informasi tabel routing yang ada di protokol RIP nanti akan dilakukan tukar informasi dengan OSPF. Gitu ya. Nah, sehingga nanti tabel routingnya akan diupdate secara otomatis. Nah, itu fungsi dari route redistribution. Nah, BGP pun ada dua ya, ada IBGP dan ada EBGP. Oke, selanjutnya terkait jaringan LAN. Ya. Jaringan LAN, Local Area Network. Nah, mekanisme lalu lintasnya diantaranya ada unicast. Unicast ini adalah bentuk lalu lintas data dari satu host yang dikirimkan ke suatu host lainnya. Jadi misal dari sini ke sini gitu ya. Nah, kalau broadcast ini dari satu ke banyak ya. Dari satu ke semuanya gitu ya. Kalau broadcast itu semua ya. Nah, kalau multicast ya ini dari satu ke banyak. Kalau anycast nah ini terdekat gitu ya. Bentuk lalu lintas data yang mengirimkan data ke anggota terdekatnya. Oke ya. Bisa difahami ya terkait perbedaan mekanisme jenis lalu lintas. Ada unicast, broadcast, multicast, dan anycast. Oke, selanjutnya yaitu VLAN, Virtual Local Area Network. Nah, jadi misal ya ini satu institusi gitu ya, ada departemen sales, HR, sama engineer. Lantai satu ada sales, HR, engineer. Lantai dua juga ada sales, HR, engineer. Terus lantai berapa? Lantai tiga ada HR, sales, engineer. Nah, di sini ya sales itu pengen mengirimkan data. Sales lantai satu pengen mengirimkan data ke lantai 2, sales lantai 2 dan lantai 3. Nah, kalau ini satu suite, nah itu biasanya kan semuanya itu pasti mendapatkan broadcast-an. Ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan suite seperti ini, maka cara kerja suite itu kan dia melakukan broadcast. Setiap ada yang mengirim paket, dia akan membroadcast ke semuanya. Nah, untuk membatasi ya agar sales ini bisa mengirimkan ke sales 2 dan sales 3 dan tidak diterima oleh HR dan engineer, maka dilakukan VLAN. VLAN ini apa? Yaitu untuk membagi segmen jaringan ya secara logik atau virtual. Nah, jadi itu fungsi dari VLAN. Ya, jadi kita bisa membagi segmen jaringan dengan menggunakan VLAN. Ya, jadi tinggal nanti dikasih ID yang berbeda. Kalau sales itu pakai VLAN 1,
VLAN 1 itu VLAN default ya, jadi nggak bisa digunakan. Jadi sales ini misal pakai VLAN ID 2, HR ID VLAN 3, engineer ini ID VLAN 4 misal. Kalau sudah VLAN ID-nya berbeda, maka nanti HR tidak akan bisa menerima broadcast-an dari sales. Gitu ya. Nah, itu fungsi dari VLAN. Nah, VLAN ini bisa dilakukan di manageable suite. Ya, jadi suite yang manageable. Nah, untuk suite yang unmanageable itu tidak bisa. Kemudian ada protokol trunking. Nah, protokol trunking. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk menghubungkan antara switch 1, switch 2, switch 3, gitu ya. Ini kalau misal ini terdiri dari VLAN 3 VLAN gitu ya, VLAN 2, 3, dan 4, maka untuk menghubungkan antara VLAN 2 lantai 1 dengan VLAN 2 lantai 2, maka dia harus menambahkan kabel di sini. Ya. Nah, terus yang sebelah sini juga kan butuh kabel ya, jadi kabelnya banyak. Nah, untuk menghemat kabel seperti itu, kita cukup butuh satu kabel, kita hubungkan antara switch satu dengan switch lain, tapi kabelnya ini nanti kita buat interface-nya sebagai mode trunk. Gitu ya. Nah, jadi dengan model trunking, ini nanti kita bisa menghemat ya kabel yang kita gunakan. Gitu ya. Jenis protokol trunking ini sebagai berikut, ada IEEE 802.1q, ya ini yang sering kita pakai, dan ISL, gitu ya, punyanya Cisco. Oke, itu terkait VLAN. Nah, inter-VLAN untuk menghubungkan antar VLAN, ya, ada beberapa cara, yaitu menggunakan routing tradisional, yaitu menggunakan router untuk masing-masing VLAN. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini, ya maka kita butuh router yang banyak. Kalau routernya banyak, otomatis cost-nya juga banyak. Nah, jadi routing tradisional ini nggak efisien, gitu ya. Kemudian ada router on stick, yaitu VLAN dihubungkan dengan menggunakan perangkat router, di mana satu interface router terhubung dengan banyak VLAN dengan menerapkan teknik sub-interface. Ya, jadi ini bisa ya, jadi satu interface, tapi nanti dibagi menjadi beberapa sub-interface. Kemudian ada multi-layer switch. Nah, jadi kita beli switch yang punya fungsi MLS. Ya. Jadi, tapi ini cukup mahal ya. Jadi bisa menggunakan ini untuk menghubungkan antar VLAN. Oke. Nah, kita langsung masuk ke tugas. Ya. Jadi sebenarnya VLAN itu nanti masuk penjelasan ke web yang ketiga ya. Karena prakteknya nanti VLAN. Jadi nanti kita bahas lagi di web yang ketiga terkait VLAN, sama ada redundansi dan fault tolerant. Nah, sekarang kita bahas terkait tugas. Ya. Jadi ini kurang lebih, ini saya buat soal yang sedikit berbeda, tapi kurang lebih sama. Ya. Jadi gimana sih ya kita mengerjakan tugas ketika kita diberi studi kasus seperti ini. Jadi studi kasusnya yaitu suatu ketika Anda ditugasi untuk membangun topologi jaringan pada gedung baru di perusahaan UT dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kelas C. Yang kedua, perusahaan UT memiliki 4 divisi dan masing-masing divisi harus memiliki segmen network tersendiri. Dan ada satu segmen digunakan sebagai hotspot publik. Yang ketiga, jumlah komputer pada masing-masing divisi tidak lebih dari 30 PC. Buatlah network IP numbering plan untuk kebutuhan perusahaan UT. Oke, kita bahas secara penyelesaiannya. Yang pertama, ya, yaitu kita harus tentukan dulu kira-kira butuh berapa banyak subnet jaringan. Kalau kita lihat di sini, kita melihat studi kasusnya ada 4 divisi. Berarti kita butuh 4 subnet network. Gitu ya. Jadi kita butuh 4 jaringan. Tapi di sini perlu diperhatikan, ada satu segmen digunakan sebagai hotspot publik. Nah, berarti kita butuh berapa? Kita butuh 5 ya. Jadi kita butuh 5 subnet jaringan. Nah, jadi di sini jumlah sub jaringan yang diperlukan yaitu ada 5. Kemudian kita definisikan juga jumlah hostnya. Nah, tadi di soal
Jumlah komputer pada masing-masing divisi tidak lebih dari 30 PC. Nah, berarti jumlah host yang diperlukan dalam setiap sub jaringan itu terdiri dari 30. Ya. Kalau kita binarkan yaitu 001111 gitu ya. Oke, langkah kedua menentukan subnet mask. Nah, subnet masknya oke. Jadi sebenarnya bisa kita cara gampangnya ya. Kalau kita apa namanya? Hostnya itu 30, kita binarkan satunya ini ada 5 gitu ya. Berarti nanti kan jumlah totalnya kan 32. Ya, 32 dikurangi 5 sama dengan 27. Nah, sebenarnya cara gampangnya seperti itu. Yaitu berarti subnet mask yang kita butuhkan itu berarti /27. Nah, itu cara gampangnya. Tapi kita nggak pakai cara itu ya. Jadi kita harus detailkan ya. Jadi biar paham kenapa kok pilih /27. Oke, jadi ini saya buka dulu. Nah, kenapa pilih /27? Ya. Jadi pertama tadi kita sudah definisikan kita butuh sub jaringan 5 ya. Kita butuh sub jaringan 5. Nah, oke, kita buka kalkulator subnet. Nah, tadi soal itu kan meminta kita menggunakan IP kelas C ya. Nah, IP kelas C itu netmask defaultnya itu adalah /24 ya. Jadi kalau kita lihat di sini /24 ini satu-satunya kan ada 24 seperti ini ya. Jadi /24 itu adalah dari sini ya. Jumlah satunya kalau kita total ini 8 tambah 8 tambah 8. Ya, ini kan subnet mask kelas C ya. Nah, jadi kalau kita hitung ini /24. Nah, ini sebagai net ID-nya gitu ya. Jadi kalau di kelas C kan 3 blok depan ini sebagai net ID-nya. Kemudian yang jadi host itu satu blok yang di belakang. Nah, kalau kita pakai /24 itu hostnya itu kan yang disediakan kan berarti sekitar 25 ini ya. 255 ini ya atau 254 lah. Karena dipakai untuk net ID 1 sama broadcast 1. Ya, jadi 254 ini sebagai jumlah host ya yang satunya digunakan untuk apa ini namanya? Broadcast gitu ya. Kemudian yang satunya 192.168.00 ini digunakan untuk net ID atau networknya. Nah, kalau kita menggunakan /24, kita emang disediakan ya jumlah host itu sebanyak 255. Nah, tetapi kebutuhan kita itu kan kita butuh 4 jaringan. Kalau kita pakai /24 itu cuma satu network. Nah, satu network tapi hostnya terdiri dari 255. Emang cukup ya kalau untuk host. Tapi untuk net ID yang dibutuhkan itu kan nggak cukup. Ya, berarti kita harus melakukan subnet. Cara subnet itu bagaimana? Kita tinggal tambahkan 1 bit. Nah, jadi ini dijadikan 1 ya. Nah, berarti sekarang satu-satunya sebanyak 25. Kita ubah ke /25. Gitu ya. Kalau kita ubah ke /25, nah seperti ini. Nah, kita lihat kalau kita ubah ke /25, maka net ID yang diberikan itu ada 2. Ya, jadi network yang diberikan ketika kita ketika kita subnet menjadi /25, net ID yang kita dapatkan itu ada 2. Ya, jadi ini 192.00/25 dan 192.168.0128. Gitu ya. Jadi sebenarnya kan tadi kan 255 ya hostnya, itu dibagi 2. Ya. Jadi ini 126, ini 126. Gitu ya. Nah, kemudian kalau ini /25, net ID yang diberikan kan cuma 2. Kebutuhan kita itu 5, berarti kurang. Maka kita bisa lakukan subnet lagi ya menjadi /26. Kalau /26 berapa banyak net ID yang diberikan?
Nah, ini. Kalau slash 26, net ID yang diberikan ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Nah, kebutuhan kita berapa tadi? Kebutuhan kita adalah 5. Berarti masih kurang ya. Kalau masih kurang, berarti ini kita subnet lagi. Nah, menjadi slash 27, kita calculate. Nah, kalau slash 27, berapa banyak ini networknya? 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8. Ya, jadi ada subnetnya ada 8, hostnya 240. Ya, masing-masing net ID itu jumlah hostnya 30. Nah, kita lihat di sini ya. Masing-masing network atau net ID jumlah hostnya adalah 30. Nah, apakah memenuhi gitu ya sesuai dengan kebutuhan kita? Kita lihat soalnya tadi ya. Nah, subnet jaringan yang diperlukan di kasus ini adalah 5. Nah, kalau kita pakai slash 27, tadi net ID yang diberikan kan ada berapa? 8 ya. Nah, berarti ini mencukupi ya kalau kita pakai slash 27 ya. Nah, sekarang kita cek hostnya. Hostnya apakah memenuhi gitu ya. Nah, kalau kita cek hostnya di sini butuh 30. Nah, kita coba lihat gitu ya. Nah, host yang diberikan itu adalah 30, berarti cukup ya. Nah, berarti yang paling tepat subnet mas yang kita butuhkan berarti slash 27. Ya. Jadi kalau kita bilangan desimalnya 255, 255, 255, 224. Ya. Jadi 224 ini dari mana? 224 ini dari sini ya. Mana ini slash 27? Nah, ini ya. Nah, ini tadi kan slash 24 ya. Segini kan slash 24. Nah, ini ditambah 3, jadi slash 27. Nah, kalau kita cek di sini binary-nya, ya kalau sampean sudah belajar binary, nah ini kan 128, ya kita lihatnya dari belakang ya. Kalau biner kan ngitungnya dari belakang, nah ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini kan 2 pangkat 0 gitu ya. 2 pangkat 0 itu kan berapa? 1. Nah, cuman ini nilainya 0 ya. Jadi dia nggak punya nilai. Nah, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Nah, ini karena nilainya 1, maka dia punya nilai 2 pangkat 5 itu berapa? 32. Terus ini 2 pangkat 6, ya, 32 tambah 64 ya. Nah, terus ini 128. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8 ya. Nah, 2 pangkat 8, 128. Jadi tinggal di total. 128 ditambah 64 ditambah 32 sama dengan 224. Gitu ya. Jadi itu cara mengetahui net mass ya. Jadi kalau slash 27 berarti 255,254. Nah, terus gimana kita cara bikin tabel? Nah, kita bikin tabelnya. Ini masih salah ya. 27 ya yang kita pakai. Nah, kita bikin tabel divisi A jumlahnya 30. Net ID-nya 192.168.00/27. Ya, sebenarnya kita bisa pakai kalkulator tadi ya. Jadi lebih cepat. Nah, ini network yang pertama 00/27 host minimal. Jadi IP yang bisa kita gunakan untuk di awal ya, yaitu mulai dari 0.1 sampai 0.30. Broadcast-nya 0.31. Kelas subnet-nya /27. Gitu ya. Terus divisi B tinggal lanjutannya ini ya. 192.168.032/27. IP awalnya 0.33, IP akhir 0.62, broadcast-nya 0.63. Ya sebenarnya kalau sampean bingung ya bisa pakai kalkulator ini ya. Nah, bisa pakai kalkulator ini. Terus yang C 0.64/27, 0.65, IP awal, IP akhir 0.94, broadcast-nya 0.95. Terus yang divisi D 0.96/27, IP awalnya 0.97, akhir 0126, broadcast 0127. Host publiknya 0128,
0129, 0158, dan 0159. Nah, jadi kurang lebih nanti cara pengerjaannya seperti ini. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau bisa Samin jelaskan lebih detail gitu, yang nggak masalah, tambah lebih bagus gitu ya, untuk tugas yang diberikan di aktivitas keempat kemarin. Nah, saya rasa itu ya untuk web hari ini ya. Oke, silakan barangkali ada yang pengen ini ya bertanya, kami persilakan. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Untuk apa namanya bertanya sih untuk saat ini belum sih Pak. Oke, berarti bisa ini ya, bisa dipahami ya. Ya, alhamdulillah kalau teman-teman bisa paham ya terkait pengerjaan tugasnya, saya rasa tugasnya insya Allah teman-teman bisa ya mengerjakan. Nah, nanti kalau misal ada kesusahan juga bisa melihat hasil rekamannya ini, nanti juga saya share ya di e-learning. Oke, ini sudah saya record kayak. Oke, kalau misal nggak ada pertanyaan, ya mungkin web kali ini bisa kita cukupkan. Ya, silakan ada pertanyaan, Mas Arya. Untuk saat ini tidak sih Pak. Untuk penjelasannya udah lengkap dan tugas juga udah dikumpul Pak. Terima kasih. Oke, sip. Oke, alhamdulillah ya kalau gitu mungkin bisa kita akhiri ya untuk web kali ini. Saya sampaikan terima kasih banyak ya yang sudah hadir, Mas Arya sama Mas Puja. Semoga bisa ya menambah pemahaman ya terkait mulai dari apa tadi ya, network enterprise, kemudian routing, kemudian VLAN dan subnetting ya, IP, pengelamatan IP. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa kita akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang semuanya.